damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap manusia membutuhkan rencana yang baik, membutuhkan rencana yang matang untuk memutuskan sesuatu hal, dan yang diharapkan adalah menghasilkan yang terbaik. Nah, bagaimana supaya hal itu terjadi? Tentu akan dipersiapkan dengan sumber daya manusia yang bagus, pembangunan yang bagus, dan juga bagaimana kemajuan. Nah, tentu kita melihat sering sekali juga bahwa sekalipun kita sudah persiapkan, tetapi pasti akan menemui titik yang berbelok-belok, berkelok-kelok, kadang ada bebatuan dan yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana firman Tuhan menyoroti hal tersebut? Kita dengarkan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 28 dan 29. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Nah, firman Tuhan ini mau katakan memang Indonesia menuju Indonesia emas, di mana semuanya sudah serba canggih. Tetapi kita melihat juga bagaimana manusia mampu untuk memanusiakan yang lain, menghormati yang lain. Nah, firman Tuhan hari ini ditujukan kepada jemaat Korintus, jemaat yang pada saat itu teknologi pembangunannya sudah bagus atau bidang arsitekturnya, di mana ilmu pengetahuan juga sudah bagus, di mana mereka juga dalam hal berdebat dan yang tentang ilmu hukum, kedokterannya juga sudah bagus. Nah, tentu segala sesuatunya mengandalkan dan mendahulukan orang yang terbaik dan mencari orang yang terbaik. Nah, dengan melihat sekarang ini juga kita banyak menemukan IP mahasiswa yang sudah tinggi-tinggi. Kalau saya dulu untuk mencapai IP 2,7 itu sudah berdarah-darah dalam arti kerja keras. Nah, sekarang banyak kita temukan bagaimana mereka punya nilai yang tinggi, indeks prestasi yang sangat bagus. Tetapi dalam hal itu kita melihat memang itu bagian kemajuan, tapi bisa juga dengan ilmu pengetahuan itu semakin meniadakan manusia dan juga tidak menghormati manusia. Tetapi bagaimana sorotan Allah? Allah ternyata ingin melihat bahwa hikmat Allah itu berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat Allah di mana Allah mampu mengambil mereka yang tidak terpandang, yang hina untuk dipilih Allah. Karena apa? Karena mereka mau diajar, mereka mau dilatih, bahkan mereka mau dihajar oleh Allah untuk menuju daripada rencana Allah itu sendiri. Sehingga hikmat Allah itu mampu mengambil orang yang bodoh itu sebagai kemuliaan Allah, mempermalukan mereka yang pintar. Kenapa? Nah, kita lihat sekarang yang terjadi. Sering sekali kita menemukan orang-orang yang pintar menurut manusia itu mereka jadi terbelakang ketinggalan. Tetapi mereka yang biasa-biasa saja lebih maju. Itu dipengaruhi dengan apa? Dipengaruhi dengan bagaimana tutur kata, bagaimana relasi dengan sesama, bagaimana mereka dibentuk oleh keadaan. Nah, kita melihat banyak sekali orang-orang yang sukses itu juga dimulai daripada mereka yang terpuruk, mereka yang jatuh, mereka yang tadinya miskin. Nah, di sini ternyata Allah mau katakan tidak ada yang kekal. Allah bisa mengangkat orang yang hina, yang miskin itu, orang yang direndahkan oleh orang lain, itu bisa Allah angkat. Supaya apa? Supaya setiap orang memegahkan Allah, bukan memegahkan dirinya sendiri, bukan keegoisannya sendiri, tetapi lebih mendahulukan Allah. Oleh karena itu
Mari tidak anggap sepele dengan orang lain, sekalipun dia bodoh. Belum tentu dia bodoh itu jadi orang yang terbelakang. Bisa saja dia adalah orang yang diberkati Tuhan dan menjadi sukses. Jadi disinilah kita bagaimana kita bermegah di hadapan Tuhan, tidak menyombongkan diri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam setiap hidup kami, karena kami tahu meskipun dunia ini merendahkan kami, tetapi Tuhan akan meninggikan kami, memulihkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, apapun tantangan yang kami hadapi, kami bisa menjadi kuat. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.